Baik, di sini saya sebagai pemateri utama, di sini saya akan menjelaskan sejarah Leontief ekonomi model. Wasili Leontief adalah seorang ekonomi Rusia Amerika yang terkenal dengan penelitiannya dalam bidang ekonomi. Nah, di sini dia menyatakan bahwa perubahan pada salah satu industri ekonomi memberikan efek pada industri lainnya. Wasili Leontief merancang sebuah model input-output untuk ekonomi. Leontief mempublikasikan tabel input-output pertama kali pada tahun 1936. Tabel input-output adalah model dari hubungan industri-industri atau sektor-sektor yang ada di suatu perekonomian. Struktur dari tabel input-output ini mengambil suatu matriks yang berisi masing-masing sektor baik secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, struktur dari tabel input-output ini mengambil suatu matriks yang berisi masing-masing sektor baik secara vertikal dan horizontal. Nah, angka-angka yang tampil merupakan banyaknya bagian hasil produksi suatu sektor yang dikonsumsi oleh produk lain. Wasili Leontief juga merupakan salah satu orang yang pertama yang melakukan analisis komputasi ekonomi. Karyanya melibatkan salah satu penggunaan komputer pertama untuk menghasilkan analisis model input-output yang dilakukan pada tahun 1949 di Harvard. Nah, atas karyanya tersebut pada tanggal 18 Oktober 1973, Profesor Leontief dianugerahi penghargaan Nobel pada bidang ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dasar Leontief Economy Models. Leontief Economy Model adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisis input dan output dari suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi input-output adalah seperangkat industri yang saling bergantung di mana masing-masing diidentifikasi oleh proses produktif yang mengkonsumsi komoditas yang diproduksi sebagai input dalam proporsi tertentu untuk menghasilkan satu barang homogen melalui hubungan teknologi. Pada dasarnya, Leontief Economy Model menggunakan matrik atau sistem persamaan linear untuk merepresentasikan ekonomi suatu wilayah. Karena matriks dapat menggambarkan keterkaitan antara harga, output, dan permintaan dari suatu sistem ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainabila dengan NIM 23029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model Leontief tertutup input-output. Model Leontief tertutup adalah model yang permintaan di luar industri dimasukkan ke dalam sistem input-output sebagai industri lainnya. Pada model ini, semua hasil produksi dikonsumsi oleh industri itu sendiri. Artinya, model ini mengasumsikan tidak ada permintaan dari luar sistem. Biasanya, masalah yang sering diselesaikan oleh model ini kaitan dengan temukan harga relatif untuk setiap produk. Dalam model umum, kita memiliki sebuah sistem ekonomi yang terdiri dari sejumlah industri yang terbatas, yang disebut sebagai industri, misalnya 1,2 sampai K. Selama periode waktu tertentu, setiap industri menghasilkan output berupa barang atau jasa yang sepenuhnya digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh K industri. Masalah yang penting adalah menemukan harga yang sesuai untuk dikenakan pada K output tersebut untuk setiap industri, yaitu total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Struktur harga seperti ini mewakili posisi keseimbangan bagi perekonomian. Untuk periode waktu tetap yang dimaksud, misal PI sama dengan harga yang dibebankan oleh industri ke I untuk total outputnya, EIJ sama dengan fraksi dari total output industri ke J yang dibeli oleh industri ke I. Untuk I, J itu sama dengan 1,2 sampai K. Menurut definisi, kita memiliki yang pertama, PI besar sama 0 untuk I sama dengan 1,2 sampai K. Yang kedua, PIJ besar sama 0 untuk I, J sama dengan 1,2 sampai K. Yang ketiga, E1J ditambah E2J ditambah sampai EKJ itu sama dengan 1 untuk J sama dengan 1,2 sampai K. Dengan besaran-besaran ini, kita dapat membentuk vektor harga P, yaitu P sama dengan P1, matriks P1 sampai PK. Dan matriks pertukaran dan matriks atau matriks input-outputnya yaitu E sama dengan E11 sampai E1K, E21 sampai E2K, EK1 sampai EKK.
Untuk kondisi 3 menyatakan fakta bahwa semua jumlah kolom dari matriks pertukaran atau matriks input-output adalah 1. Maka model input-output lentif tertutup dapat digambarkan melalui persamaan berikut. EP sama dengan P atau 1 dikurang E dalam kurung dikali P sama dengan 0. Persamaan 1 dikurang E dalam kurung dikali P sama dengan 0 adalah sistem persamaan homogen untuk vektor harga P. Sistem ini akan memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari matriks koefisien 1 dikurang E itu sama dengan 0. Jadi, 1 dikurang E dikali P itu sama dengan 0 selalu memiliki solusi non-trivial untuk vektor harga P. Agar model ekonomi ini masuk akal, kita membutuhkan harga PI dari K output sebagai bilangan non-negatif, sehingga bilangan tersebut dinyatakan sebagai P besar sama 0. Saya Winasti Aldanisi dengan NIM 23029152. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema yang terdapat pada Leontief Economics Model. Nah, di dalam Leontief Model Economics itu terdapat beberapa teorema. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian teorema Leontief Model tertutup. Nah, untuk yang pertama ada teorema 10.7.1 yang berbunyi, jika E adalah sebuah matriks pertukaran, maka EP sama dengan P selalu memiliki solusi non-trivial P yang entry-entrynya adalah non-negatif. Nah, untuk lebih jelasnya dari teorema ini, kita akan bahas pada contoh soal. Nah, di sini dimisalkan matriks E yaitu 1/2, 0, 1/2, 1. Dalam pertanyaannya itu, maka 1 dikurang E, P sama dengan 0 adalah. Nah, untuk diketahui tadi E yaitu 1/2, 0, 1/2, 1. Nah, ditanya 1 dikurang E, P itu sama dengan 0. Nah, di sini adalah identitas, berarti matriks identitas 1, 0, 0, 1 kita kurangkan dengan matriks E setengah, 0, setengah, 1. Habis itu kita kalikan dengan P itu sama dengan 0. Mungkin di sini P-nya bisa langsung saja kita tulis P1, P2 di sini sama dengan 0, 0. Kita selesaikan pengurangan ini. 1 dikurang setengah yaitu setengah, kemudian 0, 0, 0 dikurang setengah dari setengah, 1 kurang 1, 0, kemudian P1, P2 sama dengan matriks 0, 0. Nah, untuk menemukan solusi umum dari penyelesaian ini, maka kita akan OBE-kan terlebih dahulu dari 1/2, 0, min setengah, 0. Jadi kita OBE-kan 0. Nah, di sini kita OBE-kan 2 kita dapat setengah 0, 0, 0. Kemudian 2 dan 1 sehingga kita peroleh 1, 0, 0, 0. Nah, di sini kita cukup mencarinya itu sampai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sehingga di sini sudah diperoleh matriksnya itu 1, 0, 0. Nah, dari sini nanti kita peroleh ini adalah P1, P1-nya kita peroleh yaitu 0. Jadi P1 itu sama dengan 0. Nah, di sini P2-nya kan tidak ada diketahui yaitu 0, 0, maka kita misalkan saja dengan P2 itu sama dengan S. Nah, di sini dapat kita tulis P1, P2 itu 0, S. Nah, bisa kita keluarkan S-nya sehingga kita peroleh P. Kita peroleh jadi sama dengan S 0, 1.
Nah, jadi didapat solusi umumnya yaitu P sama dengan S matriks 0, 1. Nah, di mana S itu adalah sebuah konstanta sebarang, maka didapatkan solusi non trivial P besar sama dengan 0 untuk sembarang S besar dari 0. Nah, untuk teorema yang kedua yaitu ada teorema 10.7.2 di mana misalkan P adalah matriks pertukaran sehingga untuk beberapa bilangan bulat positif M, semua M3 E pangkat M adalah positif. Maka terdapat satu solusi yang bebas linear dari 1 dikurang P sama dengan 0, dan solusi tersebut dapat dipilih sehingga semua M-nya adalah positif. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh yaitu matriks pertukaran dari E sama dengan 2, 1, 6, 4, 5, 1, 4, 4, 3. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama tadi di teorema itu kita akan cari 1 dikurang P sama dengan 0. Nah, jadi di sini matriks identitas itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita kurangkan dengan matriks E yang diketahui pada soal yaitu 2, 1, 6, 4, 5, 1, 4, 4, 3. Nah, kita kalikan dengan P, jadi ada 1, 2, 3, terus sama dengan 0, 0, 0. Nah, kita kurangkan, berarti ini 1 dikurang 2, 1, 1, kalau kita sudah sampai sini, maka kita akan lanjutkan dengan penyelesaian dengan melakukan OBE. Nah, jadi kita akan OBE kan ini terlebih dahulu. Jadi, titik 1, titik 1, titik 6, titik 4, titik 1, titik 4, 2. Nah, untuk yang pertama yaitu 1, maka kita peroleh 1, 1, 6, 4, negatif 4, negatif 4, negatif 1, negatif 4, negatif 4, negatif 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan operasi B2 ditambah 4B1, kemudian B3 ditambah 4B1. Nah, maka kita peroleh 1, 1, 6, 0, 0, 2, 3, kemudian 0, 0, 20. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pada B2 yaitu 1 per 23 B2. Nah, sehingga diperoleh 1, 1, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 20. Nah, kemudian selanjutnya kita B1 dikurang 6B2 untuk baris 3 B3 dikurang 22B2 sehingga diperoleh 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, sampai sini kita sudah menemukan sampai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini kita sudah menemukan tadi yaitu eliminasi Gauss-Jordannya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita di sini kan tadi ada P1, P2, P3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, jadi di sini kita peroleh yaitu P1 tambah P2 itu adalah sama dengan 0. Kemudian P1 sama dengan min P2. Untuk P3 itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh yaitu
P1, P2, P3-nya sama dengan min 1, 1, 0. Nah, jadi sampai di sini kita sudah menemukan yaitu 1 dikurang E, P sama dengan 0. Nah, dari penyelesaian tadi dapat kita peroleh 1 dikurang E, P sama dengan 0, yaitu P1, P2, P3 sama dengan min 1, 1, 0. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa karena E besar dari 0, kondisi E pangkat M besar dari 0, A adalah teorema 10.7.2 terpenuhi untuk M sama dengan 1, sehingga dijamin bahwa terdapat tepat satu solusi yang bebas linear dari 1 dikurang E, P sama dengan 0. Sekian penjelasan saya mengenai teorema Leontief model tertutup. Terima kasih. Baik, saya Dian Tiasari dengan NIM 230291118 akan menjelaskan materi mengenai model Leontief terbuka atau produksi. Nah, apa itu model Leontief terbuka? Model Leontief terbuka adalah model yang digunakan untuk menganalisis input dan output dalam suatu sistem ekonomi dengan tujuan akhirnya memenuhi permintaan pasar di luar industri. Nah, permasalahan yang sering dimunculkan pada model Leontief terbuka ini yaitu temukan level produksi bila permintaan ditentukan. Artinya, kita harus menentukan seberapa besar level produksi yang harus dilakukan agar permintaan eksternal terpenuhi, sekaligus terpenuhinya kebutuhan dari internal sistem. Nah, pada model terbuka ini, tujuan lainnya yaitu untuk menentukan tingkat output industri yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari luar. Nah, untuk mengukur tingkat output nilai ekonominya dengan menggunakan harga tetap, tepatnya selama periode tertentu. Nah, kita misalkan bahwa XI itu sebagai nilai moneter dari total output industri KI, DI itu sebagai nilai moneter dari output industri KI yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari luar. Nah, CIJ kita misalkan dengan nilai moneter dari output industri KI yang dibutuhkan oleh industri KJ untuk menghasilkan suatu unit nilai moneter dari outputnya sendiri. Dengan kuantitas XI, DI, dan CIJ itu dapat kita definisikan. Yang pertama yaitu vektor produksi atau X. X sama dengan matriks X1, X2 sampai dengan XK, yang dimana matriks ini merupakan matriks kolom. Kemudian yang kedua vektor permintaan atau D. D sama dengan matriks D1, D2 sampai dengan DK yang merupakan matriks kolom juga. Yang ketiga yaitu matriks konsumsi atau C. C sama dengan matriks dari C11, C12 sampai dengan C1K. Nah, C11 sampai CK1, CK1 sampai CKK, yang dimana C11 itu merupakan konsumsi baris pertama dan kolom pertama. Nah, berdasarkan sifatnya, maka X besar sama dengan 0, D besar sama dengan 0, dan C juga besar sama dengan 0. Nah, dari definisi CIJ dan XJ dapat dilihat kuantitasnya, yaitu CI1 X1 ditambah CI2 X2 ditambah titik-titik ditambah AIK XK adalah nilai output industri KI yang dibutuhkan oleh semua industri K untuk menghasilkan output total yang ditentukan oleh vektor produksi X. Nah, karena kuantitas ini hanya entry KI dari vektor kolom CX, maka dapat dikatakan bahwa entry KI dari vektor kolom CX adalah X sama dengan X dikurang CX, adalah nilai kelebihan output dari industri KI yang tersedia untuk memenuhi permintaan dari luar. Nah, nilai permintaan luar untuk output industri KI adalah entry KI dari vektor permintaan D. Maka model-model Leontief terbuka dapat didefinisikan dengan persamaan X dikurang CX sama dengan D, atau I dikurang C dikali X sama dengan D. Nah, agar permintaan dapat terpenuhi dengan tepat tanpa ada kelebihan atau kekurangan, kita berikan
nilai C dan D. Tujuannya adalah menemukan vektor produksi X besar sama dengan 0 yang memenuhi persamaan I dikurang C dikali X sama dengan D. Jika matriks I dikurang C dapat dibalik, kita dapat menulis X sama dengan I dikurang C inverse dikali D. Jika matriks I dikurang C inverse hanya memiliki entry-entry non-negatif, maka bahwa untuk setiap D besar sama dengan 0, persamaan X sama dengan I dikurang C inverse D memiliki solusi non-negatif untuk X, yang berarti bahwa setiap permintaan luar dapat dipenuhi sesuai dengan definisi berikut, yaitu sebuah matriks konsumsi dikatakan produktif jika I dikurang C inverse adalah ada dan I dikurang C inverse besar sama dengan 0. Nah, terdapat teorema 10.7.3 yang bunyinya yaitu sebuah matriks konsumsi C adalah produktif jika dan hanya jika ada beberapa vektor produksi X besar sama dengan 0 sedemikian sehingga X besar CX, yang dimana kondisi X besar CX itu berarti ada beberapa jadwal produksi yang mungkin terjadi sehingga setiap industri memproduksi lebih banyak dari yang dikonsumsinya. Nah, akibat dari teorema 10.73 ini ada dua. Yang pertama, sebuah matriks konsumsi adalah produktif jika setiap jumlah barisnya kurang dari 1. Yang kedua, matriks konsumsi adalah produktif jika setiap jumlah kolomnya kurang dari 1. Baiklah, perkenalkan, saya Dara Kamal dengan NIM 23 tahun 29111. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi aljabar linear dalam relative economic model, yang mana untuk contoh soal model relative tertutup atau relative model input output. Nah, yang mana soalnya yaitu 3 pemilik rumah, yaitu tukang kayu, tukang listrik, dan tukang bedeng akan bekerja untuk saling memperbaiki rumah masing-masing. Nah, mereka setuju untuk bekerja selama 10 hari dengan jadwal sebagai berikut. Nah, dapat dilihat dalam tabel ini, hari kerja di rumah tukang kayu, kerjaan yang dilakukan oleh tukang kayu yaitu 2, tukang listrik 1, tukang ledeng 6. Nah, untuk hari kerja di rumah tukang listrik, tukang kayu 4 hari, tukang listrik 5 hari, dan tukang ledeng 1 hari. Hari kerja di rumah tukang ledeng itu tukang kayu 4 hari, tukang listrik 4 hari, dan tukang ledeng 3 hari. Nah, upah harian dari setiap pekerja normalnya adalah $100. Bagaimana pemilik rumah menyesuaikan upah harian dari masing-masing pekerja agar mendapatkan hasil yang seimbang, yaitu jumlah total yang dibayarkan sama dengan jumlah total yang diterima. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini adalah model yang tertutup atau model input output, nah maka total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Nah, kita misalkan di sini P1 adalah upah harian tukang kayu, dan P2 adalah upah harian tukang listrik, dan P3 adalah upah harian tukang bedeng. Nah, dari tabel sebelum ini tadi, kita dapatkan persamaan linear 2P1 tambah P2 tambah 6P3 sama dengan 10P1, dan 4P1 ditambah 5P2 ditambah P3 sama dengan 10P2, dan 4P1 ditambah 4P2 ditambah 3P3 sama dengan 10P3. Nah, dari persamaan tadi, untuk mendapatkan hasil ini kita gunakan teorema yaitu EP sama dengan P. Nah, di mana E itu adalah matriks pertukaran yaitu 2, 1, 6, 4, 5, 1, 4, 4, 4 dikali P1, P2, P3 sama dengan P1, P2, P3. Nah, kita sebut ini dengan persamaan satu. Nah, dari persamaan satu ini bisa ditulis menjadi sistem homogen dengan mengurangkan sisi kiri dan sisi kanan untuk mendapatkan 8, minus 1, minus 6, minus 4, 5, minus 1, minus 4, minus 4, 7 dikali P1, P2, P3 sama dengan 0, 0, 0. Akan dijelaskan untuk hasil pencarian ini akan dijelaskan di sini. Nah, dari persamaan linear ini kita dapat menyelesaikannya untuk sistem homogen, di mana 2P1 ditambah P2 tambah 6P3 sama dengan 10P1, 4P1 ditambah 5P2 ditambah
P3 sama dengan 10 P2. 4P1 ditambah 4P2 tambah 3P3 sama dengan 10 P3. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu yang di atas ini, yaitu dengan 2P1 ditambah P2 ditambah 6P3 dikurang 10P1 sama dengan 0. Maka hasilnya minus 8P1 ditambah P2 ditambah 6P3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua, itu 4P1 ditambah 5P2 ditambah P3 sama dengan 10P2 dan dikurang 10P2 sama dengan 0. 4P1 dikurang 5P2 tambah P3 sama dengan 0. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga, 4P1 ditambah 4P2 ditambah 3P3 sama dikurang 10P3 sama dengan 0. 4P1 ditambah 4P2 dikurang 7P3 sama dengan 0. Nah, dari ketiga sistem persamaan homogen ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks, yaitu minus 8, 1, 6, 4, minus 5, 1, 4, 4, minus 7 dikali dengan P1, P2, P3 dengan nah, lalu kita kalikan dengan negatif 1 agar di diagonalnya ini positif. Maka 8 negatif 4 negatif 4 negatif 1 5 4 negatif 6 negatif 1 7 dikali dengan P1 P2 P3 sama dengan 0 0. Nah, sehingga nanti kita akan mencari solusi dari sistem homogen tersebut, yang mana kita akan mencari nilai dari P1 P2 P3. Nah, nilai P1 P2 P3 ini kita OBE-kan matriks ini terlebih dahulu. Nah, kita OBE-kan matriks dari 8 minus 1 minus 6 minus 4 5 1 minus 1 minus 4 minus 4 7 sampai Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Nah, nanti 8 minus 4 minus 4 minus 1 5 minus 4 minus 6 minus 1 7. Nah, dan 1 dikali super 8 menunjukkan 1 minus 1 per 8 minus 3 per 4 minus 4 5 minus 1 minus 4 minus 4 7. Nah, selanjutnya B2 ditambah 4B1 B3 ditambah 4B1 1 per 8 minus 3 per 4 0 9 per 2 minus 4 0 minus 9 per 2 4. Nah, selanjutnya
Garis kedua kita kalikan dengan 2/9. Masukkan 1 min 1/8 min 3/4, 0, 1, minus 8/9, 0, minus 9/2, 4. Nah, selanjutnya B1 ditambah 1/8 B2, B3 ditambah 9/2 B2 akan menghasilkan 1, 0, minus 31/36, 0, 1, minus 8/9, 0, 0, 0. Nah, ini adalah hasil OBE Gauss Jordan. Nah, dari hasil OBE ini kita misalkan P3 sama dengan S. Nah, P2 dikurang dengan 8/9 P3 sama dengan 0. Jadi P2 dikurang 8/9 S sama dengan 0. P2 sama dengan 8/9 S. Selanjutnya untuk P3, untuk persamaan P1 dikurang 31/36 P3 sama dengan 0. P1 dikurang 31/36 S sama dengan 0. Jadi nilai P1 adalah 31/36 S. Maka nilai P1, P2, dan P3 itu sama dengan 31/36 T, 8/9 T, dan T. Nah, di mana T ini adalah skalar, maka T ini bisa kita keluarkan dari matriks. T 31/36, 8/9, dan 1. Kalikan vektor dengan KPK dari penyebut, yaitu 36, 9, dan 1, di mana KPK dari 36, 9, dan 1 adalah 36. Maka matriksnya akan menjadi 31, 32, 36. Nah, konstanta sebaran ini adalah faktor skala yang dapat dipilih oleh pemilik rumah untuk kenyamanan mereka. Nah, sehingga mereka menetapkan nilai T ini sama dengan 3. 3 dikali 31, 32, 36 sama dengan 93, 96, 108. Nah, maka nilai dari P1, P2, dan P3 adalah 93, 96, dan 108. Nah, sehingga upah harian yang sesuai yaitu untuk tukang kayu adalah $93, untuk tukang listrik adalah $96, dan untuk tukang ledeng adalah $108. Nah, itulah penyelesaian dari contoh soal model relatif tertutup model input output. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Fajar Ayu dengan NIM 23029122 yang sedang menjadi matematika pada mata kuliah aljabar linear elementer ini. Saya dari kelompok 5 akan membahas soal pada aplikasi aljabar linear dalam relative economy models dalam contoh soal model relatif terbuka atau produksi. Yang mana soalnya yaitu sebuah kota terdiri dari 3 industri, yaitu pertambangan batu bara, pembangkit tenaga listrik, jalur kereta api lokal. Nah, untuk menambang $1 batu bara, operasi penambangan harus membagi
$0,25 listrik untuk menjalankan peralatannya dan $0,25 transportasi untuk kebutuhan pengiriman. Nah, untuk menghasilkan $1 listrik, pembangkit listrik membutuhkan 0,65 batu bara sebagai bahan bakar, 0,05 listrik untuk menjalankan peralatan tambahan, dan 0,05 transportasi. Nah, pada bagian menyediakan $1 transportasi, tetapi memerlukan 0,55 batu bara untuk bahan bakar dan 0,10 listrik untuk peralatan tambahan. Nah, dalam minggu tertentu, operasi batubara menerima order dari luar kota senilai $50.000 dan pembangkit listrik menerima 24.000 listrik. Dan tidak ada permintaan untuk kereta api lokal. Nah, berapa banyak yang harus diproduksi masing-masing dari ketiga industri pada minggu itu untuk memenuhi permintaan mereka sendiri dan permintaan luarnya? Oke, silakan kita bahas. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk periode 1 minggu kita misalkan X1 yaitu nilai total output operasi penambangan batubara, X2 nilai total output untuk pembangkit listrik, X3 dan nilai output dari kereta api lokal. Nah, dari informasi di atas dapat kita tulis nanti matriks C atau matriks konsumsinya yaitu 0, 65, 55, 25, 05, 10, 25, 05, dan 0. Nah, untuk nilai dari matriks konsumsi atau matriks C ini, nilai 0 berasal dari karena tidak adanya membutuhkan output dari penambang batubara itu sendiri, maka nilainya 0. Bisa kita lihat nanti pada soal karena kita ambil nilai ini dari soal. Nah, selanjutnya itu sistem linear 1 dikurang C inverse X sama dengan D. Nah, untuk 1 ini adalah matriks identitas, C adalah matriks konsumsi, X sama dengan vektor dari ini X1, X2, X3. Nah, D adalah vektor permintaan akhirnya. Ini 50.000 dan 5.000 dan 0. Nah, untuk hasilnya yaitu 1, min 25, min 25, dan seterusnya karena dia inverse. Lanjut. Nah, karena koefisien matriks pada ruas kiri dapat dibalik atau memiliki inverse, maka setiap ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 1 dikurang C inverse, dan juga di sisi ini kita kalikan dengan 1 dikurang C inverse, kita mendapatkan X sama dengan 1 dikurang C inverse D. Nah, untuk penyelesaian ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, untuk X tadi, untuk penyelesaiannya, pembahasannya yaitu kan X itu merupakan yang kita selesaikan, sedangkan 1 dikurang C itu merupakan skala atau bilangan. Nah, itu tuh bisa kita bagi asalkan 1 dikurang C itu tidak sama dengan 0, yang mana hasilnya yaitu X sama dengan D per 1 dikurang C. Nah, ini kan dalam konteks lain, karena kita sekarang dalam konteks X-nya vektor dan D-nya vektor, maka kita tulis dengan X sama dengan 1 dikurang C inverse D. Nah, inilah hasilnya yang mana 1 dikurang C inverse-nya dari 1 dikurang C tersebut. Untuk penyelesaian dari yang tadi, yang mana X sama dengan 1/503 dikali matriks konsumsi C dan dikali dengan vektor permintaan akhirnya. Yang mana matriks konsumsi atau C kita umpamakan dengan A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, dan A33. Kita kali dengan hasil permintaan akhirnya yang mana kita umpamakan dengan X1, X2, X3. Nah, hasil kalinya adalah A11X1, A21X1, A31X1, A12X2, A22X2, A32X2, A13X3, A23X3, dan A33X3. Nah, untuk penyelesaian dari X sama dengan 1/503 dikali matriks C dikali vektor permintaan, yang mana tadi kan A11 dikali X1, yang mana itu 756 dikali 50.000 ditambah 542 dikali 25.000 ditambah 470 dikali 0. Nah, untuk garis keduanya 220 dikali 50.000 ditambah 690 dikali 25.000 ditambah 190 dikali 0. Untuk baris ketiganya 200
dikali 50.000 ditambah 170 dikali 25.000, dan yang terakhir 630 dikali 0. Untuk hasil dari penjumlahan tadi itu, yang mana hasil dari 756 dikali 50.000 adalah 37.800. Untuk hasil dari 500 kali 25.000 adalah 13.550. Nah, itu untuk seterusnya. Nah, untuk ini kita jumlahkan setiap barisnya. Yang mana jumlah dari 37.800 ditambah 13.550 adalah 51.350. Dan untuk baris kedua hasilnya 28.250. Baris ketiga hasilnya 14.250. Nah, kita masukkan ke dalam hasil yang tadi, yang mana X sama dengan 1/503 dikali dengan hasil yang tadi, yang mana 51.350.000. Baris keduanya 28.250.000. Dan baris ketiganya 14.250.000. Nah, nanti kita kalikan 1 dengan 51.350.000 per 503, mana X1 nya sama dengan 51.350.000 dibagi dengan 503, hasilnya yaitu 102,87. Untuk X2 nya adalah 28.250 dibagi dengan 503, yang mana hasilnya yaitu 5.061.163. Untuk X3 nya adalah 14.250.000 dibagi dengan 503, yang mana hasilnya adalah 28.330. Oke, inilah hasil setiap X nya, yang mana dengan demikian total output dari operasi penambangan batubara adalah $120.087. Total output untuk pembangkitan listrik adalah $56.193, dan itu output dari kereta api lokal adalah $28.330. Oke, sekianlah penjelasan saya dari contoh soal dari Teknik Ekonomi 15 dari modal terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.